berpuasa pada tanggal 10 Muharram mengingatkan kembali bahwa dunia tidak pernah sepi dari orang-orang baik, tapi juga dunia tidak pernah sunyi dari orang-orang jahat. Ketika Nabi SAW sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia dapati ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Hari itu mereka tidak makan, tidak minum. Nabi bertanya, "Ma hadza? Hari apa ini? Mengapa kalian tidak makan dan minum hari ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang saleh, ini hari yang baik. Najallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Fasamahu syukran lillah. Lalu pada hari ini, sekian abad yang lalu, Nabi Musa alaihi salam bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa. Maka kami pun hari ini tidak makan, tidak minum karena bersyukur kepada Allah, karena sudah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa beserta rombongannya menuju Palestina. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa permusuhan antara hak dan batil, antara hitam dan putih, antara bengkok dan lurus tidak pernah berakhir selama dunia masih terkembang. Sebelum Nabi Musa alaihissalam ada orang baik bernama Ibrahim. Ibrahim menghadapi Namrus. Namrus Allah matikan dengan cara yang hina, hanya dengan masuk nyamuk ke telinganya. Hamba yang angkuh sombong itu pun mati. Hari berganti musim berubah, datang masa Musa. Maka Musa berhadapan dengan seorang yang zalim. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup, dia potong. Anak perempuan dia biarkan hidup, karena baginya bukan ancaman. Dia lakukan itu hanya karena mimpi. Hanya karena mimpi melihat ada anak kecil yang mengambil mahkota dari kepalanya. Maka dia sembelih semua anak-anak yang lahir pada saat itu. Begitu berakhir masa Musa alaihissalam, datang masa Isa. Maka dunia masih lagi diisi oleh kebatilan. Segerombolan para politikus yang tidak senang dengan Isa alaihissalam, dia mesti dihabisi, dia mesti dibunuh. Maka bersekongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi. Tapi Allah menyelamatkannya. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Dialah pengkhianat bernama Yahuza, Yudas Iskariot. Memang dia hanya layak mati di tiang salib. 571 tahun setelah peristiwa besar itu, apakah dunia berakhir? Belum. Muncul orang baik bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi drama berlanjut. Datang orang-orang memilih peran menjadi musuh kebaikan. Abu Jahal, bahkan namanya tertulis dalam Al-Quran, tabbat siyada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolong, wa ma kasab, usahanya, bisnisnya tidak bisa membantu. Dan yang paling mengenaskan, istri yang mendampingi juga ikut bersekongkol. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram mengingatkan kembali bahwa dunia tidak pernah sepi dari orang-orang baik, tapi juga dunia tidak pernah sunyi dari orang-orang jahat. Berani hidup di dunia, berani memilih pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia orang yang menodai, menistai dirinya. Menjadi suku apapun itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Pariaman itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Cina kita tidak pernah memilih. Tapi menjadi orang beriman, kita berada di antara dua pilihan. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal saleh tempatnya di surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina,
orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Allah pinjamkan telinga, Allah pinjamkan mata, Allah berikan hati, Allah berikan kuasa, Allah berikan kudrat dan iradat. Semua ini barang pinjaman, sampai masanya harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan kelak kita akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana telinga kau pakai? Sudahkah kau cari kebenaran? Kemana mata kau gunakan? Sudahkah kau pandang kebenaran? Kemana hati dan pikiran kau manfaatkan? Sudah kau pilih kebenaran? Pada saat itu Musa berhasil memilih kebenaran. Pada saat itu Isa berhasil mengalahkan kebatilan. Zaman Nabi sudah terputus. La nabiyya ba'dah, tak ada satupun Nabi sesudah dia. Tidak ada lagi Nabi. Tapi pertikaian, konflik antara hak dan batil masih terus ada. Nama saya Abdul Somad Senamo dari Madura. Saya matur sekelangkong. Saya artinya apa kabar? Matur sekelangkong, terima kasih. Saya punya kakak kandung perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Saya sedang menjalin hubungan dengan perempuan sepupunya suami dari kakak kandung saya. Abang ipanya punya sepupu, hanya sedang ada hubungan. Anak dari pamannya suami kakak kandung saya. Iya, sepupunya. Dan saya ingin menjadikan dia istri saya. Apakah boleh saya menikahinya? Jangankan waang. Abang Ipa waang itu boleh nikah semuanya. Jangankan kamu menikahi dia. Abang iparmu itu boleh menikah. Oh, sepupu. Apalagi ini orang lain. Tak ada hubungan nasab. Yang tak boleh dinikahi. Urriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Siapa yang haram dinikahi? Ummahatukum, mak kandung. Wa akhawatukum, saudari kandung. Wa ammatukum, saudari ayah awak, makcik awak. Wa khalatukum, saudari mak awak, makcik dari pihak mak. Wa banatul akhi, wa banatul ukhti, anak saudara. Ambo punya saudara. Saudara ambo kau punya anak, kemanakan ambo? Tidak boleh menikah. Wa banatul ukhti, anak saudari perempuan ambo. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Waktu kete dititipkan ke tetangga, disusukan nyawa 5 kali konyang. Makanya kalau menyusukan anak hitung, sekali konyang, 2 kali konyang, 3 kali konyang, 5 kali konyang. Tidak boleh awak nikah sama dia, tidak boleh nikah sama anaknya. Warabaikumul lati fi hujurikum minallati dakhaltum bihinna, anak tiri yang kita sempat berhubungan dengan maknya. Nikah awak dengan perempuan, nyejando, ada anaknya. Sempat berhubungan sama maknya, tak boleh awak nikahi anaknya. Tapi kalau waktu akad tuh, habis akad mati maknya. Anaknya gadis, bisa awak nikah sama anaknya. Dakhaltum bihinna, kalau sempat dukhul, berhubungan kelamin. Adapun sepupu, apalagi sepupu abang ipar. Jauh. Katanya tak boleh nikah sekampung Pak Ustaz. Sekampung mana boleh, terlalu banyak. Suang dan bila. Terlambat gue lah. Tapi orang tuanya tidak merestui kami. Karena akan ada musibah di antara keluarga kami, entah itu faktor ekonomi, perceraian atau kematian. La ilaha illallah. Masih percaya sama begitu-begitu di zaman ini. Mana pula ada hubungan? Kalau sampai dia yakin, kalau waang nikah dengan ini, nanti akan ada kematian. Berarti ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. An-nafi'u yang mendatangkan manfaat. Ad-darru yang mendatangkan mudarat. Allah. Kalau nikah sama ini, nanti akan sakit. Nanti akan mati. Musyrik. Rusak tauhidnya kepada Allah. Kalau ada keluarga. Mana keluarga? Ini keluarga yang menonton. Keluarga-keluarga. Musyrik kalian. Keluarga-keluarga. Rusak iman kalian.
Nikahkan laki-laki baik. Orang Madura baik-baik. Saya banyak ceramah di Madura tiap tahun. Pondok pesantren di Madura satu kabupaten 600 pondok pesantren. Lebih banyak pondok dari santrinya. Mengaji. Kalau sudah saya ceramah di Madura, penuh tanah lapang. Ini orang soleh, orang baik. Nikahkan. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki ingin menikahi anak kamu, tengok pertama din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Adapun kepercayaan yang tak sesuai dengan ajaran Islam, tinggalkan. Tapi kami berdua tidak mempercayai hal itu. Mantap. Karena itu hanya mitos mitos saja. Dan keluarga saya merestui, tapi keluarga si perempuan tidak merestui karena akan ada musibah. Dan saya penuh dengan keyakinan bahwa saya merasa dengan perempuan tersebut ujungnya baik-baik. Apa yang harus saya lakukan? Nikahi secepatnya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kalau udah dipinang tak dapat, kupujuk-pujuk ubok lari. Dakwah Plus 62. Burung nuri terbangnya tinggi, hinggap di dahan jati. Alangkah senang di hati, kenapa Ustadz ada di sini. Terus bagaimana caranya menyadarkan suami yang malas sholat? Ibu jangan marah-marah. Karena kalau ibu marah-marah, dia nanti makin mengamuk. Nah, ibu bilang aja sama dia, "Bang, nanti kalau abang mati, abang masuk neraka jahanam." Oh, payahlah saya ngomong gitu, Pak Ustadz. Dah, ibu tinggal potong aja video saya nih nanti. Itu kameranya Wira Tim Media, nanti diuploadnya potong. Hai suami-suami Fir'aun, mestinya kalian yang membangunkan bini kalian sholat, mestinya kalian yang mengajarkan anak kalian sholat. Mertua kalian menyerahkan anak gadisnya ini karena kalian layak jadi imam, maka kalian tidak juga sholat, sembayang kalian. Wahai laki-laki genderuwo, dah kirimkan ke suami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Undang ustadz ke rumah, pengajiannya tentang sholat. Kami nggak sanggup Pak Ustadz undang ke rumah, undang ke masjid, bawa dia, panggil Pak RT Pak RW. Ada orang tua, tokoh masyarakat, kebetulan dia kerja di kantor bupati. Amin tak Pak Bupati manggil dia, sini kau sembayang. Kalau tak sembayang non job. Dia punya atasan, nasihat ustadz, doa ibu tiap malam. Usolli sunnatal hajat, sholat hajat 2 rakaat. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Susahkah bagi Allah membukakan pintu hati suami ibu sholat? Enggak ada. Lalu kenapa belum juga sholat? Karena Allah ingin ibu sujudnya lebih lama. Allah ingin ibu bermunajat di tengah malam. Pagi-pagi jangan bosan membangunkan dia. Pakai air sudah, tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Udah pernah dicoba? Belum? Coba besok subuh. Apanya kau nih katanya? Ku tengok abang tadi macam-macam sakaratul maut, bang. Bang, oh bang, komunikasinya baik kan? Bang, kalau abang mati, rumah ini jadi milik orang lain karena kami jual. Kalau abang mati, mobil di rumah depan itu diambil sama leasing. Kalau abang mati, aku cuman menunggu abang 4 bulan 10 hari bang. Setelah itu aku dipinang brownies berondong manis. Terus yang kau bawa apa bang? Yang kau bawa tinggal satu, sembahyang.
Ibu sambil pagi masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Pukulkan sekali. Kau nyanyi kau itu terus ya, nggak ada lagu lain. Selama abang tak sembayang, tak kurubah lagu ini. Janganlah kau nyanyi-nyanyi itu, aku muak. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Aku berlaki lagi. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati suami ibu semuanya. Wah, banyak juga lah kita sembahyang. Apa saja tantangan yang Ustadz hadapi waktu di masa remaja dulu? Jadi kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Tak pernah mengalami masa-masa indah macam kalian. Saya dulu waktu sekolah nggak pacaran. Nggak ada. Banyak orang tuh mau sama saya nggak mau. Saya orangnya cool. Sampai pernah waktu saya sedang jalan, ada yang satu bilang, "Somad," katanya. Saya dekati, saya pegang kepalanya, saya goncang. Sejak itu tak ada satu pun yang berani. Makanya kami kemarin waktu adakan reuni, kau yang menggoncang kepalaku dulu, Mat, kata dia. Datang satu kawan saya. Mat, ya. Kok aku tengok nggak ada cewek? Iya, aku bilang. Aku curiga kayaknya kau homo. Saya diam aja. Kok aku tengok nggak ada sahwat nama cewek? Saya diam aja. Kok nampaknya nggak selera sama perempuan? Kebetulan lewat adik dia. Pas lewat adik dia, saya bilang, kau kasih adik kau sama aku, kalau nggak hamil, jangan bilang aku somad. Oh, merah muka dia. Merah. Dia kan udah 3 ngejek aku kan baru 1. Saya udah siap. Kau kasih, aku kasih kau sekali ini. Jangan mau dibully. Dan itu diajarkan di MSK Negeri 1. Anti narkoba dan anti bullying. Jangan mau dibully. Kalian jangan mau dibully. Diejek kawan sekali, balas. Anak-anak saya ajarkan. Ponakan saya Maulana Habibi Abdillah. Anak saya Mizian Hazik Abdillah. Anak saya Sami Ahmad Misbahi Abdillah. Saya bawa 3-3 ke batang pohon pisang. Kalau ada kawan yang mengejek, balas. Kalau kau ditinjunya, tinju juga dia. Kalau dia pakai kaki, sipak juga dia. Kalau dia besar sipak tutulnya. Jangan mau. Kalau ada ustadz yang mengajarkan, kalau kita diajak orang, sabar, serahkan pada Allah. Bongak itu. Saya mau mengajarkan kalian, be strong, be a man. Saya tidak mau diajak-ajak orang. Jadi saya juga mengalami masa muda macam kalian. Pada tanggal 5 September 1998, saya berangkat bersama 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Tahun 1998, dari Sabang sampai Papua, anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Mesir 100 orang. Yang dari Riau namanya Abdul Somad. Ini orangnya. Naik pesawat dari Cengkareng, mendarat di Cairo International Airport. Kami pakai dasi, pakai jas, pakai jaket, pakai topi, macam mafia-mafia itu. Sampai di sana berkeringat, rupanya musim panas. Salah kostum. Disambut di Wisma Nusantara, ditanya sama kakak-kakak senior. Baru sampai ya? Iya. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Wow. Bangga. Kata kakak kelas, itulah tiket yang paling murah. Mahasiswa Indonesia waktu saya di Kairo 2.474 orang. Laki-laki 2.300. Laki-laki 2.100. Perempuan 300. Selama di Kairo saya tidak pacaran, karena saya termasuk yang tereliminasi. Saya termasuk yang kalah bersaing. Saya yakin mereka sekarang banyak yang menyesal. Kenapa tidak jadi nikah dengan saya?
Saya selama di Mesir 4 tahun, 98, 99, 2000, 2001, 2002, tidak pernah minta duit ke rumah walau seperak. Makanya kalau ada di antara kalian galau nih Pak Ustadz, kenapa kau galau? WA nggak dibalas, miss call nggak diangkat. Coba kau bilang sama mak ayahmu, jangan kirim duit 2 bulan ini, tak akan ada yang mau dekat. Mereka dekat karena kau berduit. Coba kalau tak berduit, aku udah merasakannya. Dari mana Ustaz makan? Makan saya dari beasiswa Al-Azhar. Beasiswa Al-Azhar hanya 162 pon. Sewa rumah 50 pon. Ongkos 20 pon. Iuran makan 50 pon. Beli buku 20 pon. 20 pon disimpan untuk persiapan. Mana tahu mencret. Mata kuliah 14 tambah 2 juz Quran. Kalau tidak lulus 1 tahun, potong beasiswa 50%. Kalau tak lulus 2 tahun, putus beasiswa. Kalau tak lulus 3 tahun, DO, tak dapat tiket pulang. Siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kalian pikir hidup ini ringan? Hidup ini penuh perjuangan, besti. Selesai saya S1. Saya menyelesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai. Dosennya bahasa Arab, negerinya Arab, bukunya Arab, ujiannya bahasa Arab. Selesai 3 tahun 10 bulan. Ini pula bisa bahasa Indonesia di Riau 14 semester, tak selesai-selesai. Kau semester berapa? Semester berapa? Semester 4 kok muka tua? 14 Pak Ustadz. Bagus kau pergi ke jembatan Leton, ngabiskan beras saja sama sambal belacan. Selesai S1, saya lanjutkan lagi S2 ke Maroko. Selesai S2, saya lanjutkan lagi S3 ke Sudan. Selesai S3, saya dapat profesor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Semuanya gratis beasiswa. Saya ini pemburu beasiswa. S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis, Profesor Brunei. S1 Mesir, S2 Sudan, S2 Maroko, S3 Sudan, Profesor Brunei Darussalam. Bukan karena saya tidak cinta dalam negeri, tapi yang di dalam negeri ini bayar. Kenapa jauh kali sampai S2 ke Maroko? Nggak ada rupanya S2 di Pekanbaru. Ada Pak, tapi sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Aku tak ada duit, aku mau yang gratis. Maka saya balik ke Pekanbaru, membuat sekolah gratis sama Ustadz Al-Nob Dinar dan Ustadz Doni. Kami buat di Simpang Bingong, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Di situ kami buat pesantren gratis 25 orang setahun, 1 tahun SMP 25 75 SMA 25 75 150 orang gratis. Duitnya dari mana? Inilah kami keliling hari Jumat, hari Sabtu keliling. Duit-duit yang dapat itu untuk sekolah gratis, karena kami dulu digratiskan oleh Al-Azhar. Jelas? Faham? Saya buat sekolah juga di Rimbo Panjang, Az-Zahra, khusus untuk perempuan. Itu duitnya dari mana? Dari channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. 1 bulan dapat duit 150 juta. Tidak pernah saya ambil seperak haram. Semuanya langsung masuk rekening yayasan untuk beli beras, untuk gaji guru, untuk listrik, untuk air, untuk beli santri, untuk beli santri pula. Beli semua keperluan santri semuanya. Kenapa Ustaz ceritakan? Ustaz ceritakan jadi riak lah, supaya orang jangan fitnah saya. Ini nanti saya pakai mobil difitnah orang. Tuh tengok tuh, Ustaz Somad pakai mobil. Tuh duitnya dari YouTube tuh. Dengar suara knalpotnya. Tuk 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 tuk. Itu mobil yang tadi dipakai. Itu mobil Yayasan Tabung Wakaf Umat yang dikasih oleh Majelis Taklim Jamaah. Hanya boleh dipakai Ustadz untuk keperluan. Itulah yang menyampaikan sini. Ini saya jelaskan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Tak usah kalian sibuk mencari bini sekarang. Kalian fokus saja belajar. Nanti kalau kalian udah jadi orang, saya nih kurus, tua, hitam, pesek, kering,
Tengoklah komen-komen di Instagram, di TikTok itu. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Sedangkan aku aja yang sekurus ini masih ada orang mau. Apalagi kalian yang ya macam aku juga. Dakwah Plus 62. Apa Ustaz kira-kira persiapan untuk dunia dan akhirat dari tadi jawaban jamaah kira-kira? Persiapan kita ada 4. Yang pertama amal badan. Amal badan. Amal badan. Tegak, ruku, sujud, bantu orang, angkatkan, tolong. Yang kedua amal lisan. Zikir, solawat, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, nasihat, ngomong, ngajak orang, amal lisan. Yang ketiga amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Umroh kombinasi 2, amal badan dan amal harta. Amal hartanya bayar tiket, pesawat, hotel, makan, konsumsi, administrasi. Amal badannya tawaf, sa'i. Amal badan, amal lisan, amal harta, amal hati. Sabar, ridho, ikhlas, qanaah. Itu amal hati. 4 inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal badan, amal lisan, amal harta, amal hati. Saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Hati-hati supaya jangan sampai sakit hati. Maka kita mesti jaga. Nah, jadi insya Allah hidup terus berlanjut. Ustaz, Jakarta. Habis ini pulang Selasa, Rabu, Kamis di rumah, Jumat nanti pergi lagi ke Sumatera Selatan. Habis itu istirahat di rumah, pergi lagi ke Jawa. Habis itu berhentinya kapan Pak Ustaz? Berhentinya nanti di surga bersama kamu. Bersama kita nanti di surga. Amin ya Rabbal alamin. Apakah kita ini masuk surga Pak Ustaz? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Hadisnya sahih, Nabi yang menjamin. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Tapi tidak ada jaminan enggak transit di neraka. Jaminan masuk surga? Ya. Tapi jaminan enggak masuk neraka? Enggak ada. Makanya jangan buat dosa supaya enggak masuk neraka. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Ustaz Somad kan Ustaz enggak punya dosa. What? Saya enggak punya dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Ini di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Jaga juga lah perasaan. Apa salahnya kalian pura-pura diam waktu saya tanya? Jaga. Mungkin dosa korupsi saya nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak ada kesempatan. Coba kalau saya punya tambang timah 27,1 T. Tapi dosa lisan, dosa mata, dosa tangan, dosa hati. Hati ini kan berkata terus. Kalau mulut bisa di stop, kalau tangan bisa di stop, kalau mata bisa di stop. Tapi pikiran nggak bisa. Maka bagaimana cara menghentikan pikiran? How you can stop your mind? Baca Quran. Kalau baca Quran, itu pikiran kita fokus ke Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Datang kawan ngobrol. Gimana kabarnya si Anwar Hasan? Tanzilal Azizir Rahim. Itu qauman ma aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawli. Alah lu sok masuk surga banyak dosa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakun kun fayakun. Kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baca Quran itu pikiran kita fokus ke Quran sehingga tidak ke yang lain. Buya Hamka
Anaknya namanya Irfan Hamka, bercerita, ayah saya Buya Hamka duduk sekali duduk baca Quran 6 juz.